Halo semua, selamat datang di vlog Robi Kristiawan. Pada kesempatan ini kita mencoba belajar tentang anatomi gigi, struktur gigi, jumlah gigi, dan kegunaan gigi, serta kelainan-kelainan yang mungkin terjadi atau penyakit yang terjadi dalam gigi. Pada gambar yang kita lihat pada kali ini adalah gigi yang ada di dalam mulut. Ini adalah gigi molar atau gigi geraham yang ada di dalam mulut pada kondisi sehat. Gigi molar ini atau geraham ini terbagi dari beberapa bagian. Yang pertama adalah email, lapisan pelindung terluar, atau yang sering disebut dalam bahasa Inggris adalah enamel atau email. Kemudian yang kedua ini adalah pelindung kedua. Ini adalah dentin, ya, seperti yang ditunjuk di gambar di sini. Ini sudah berisi banyak saraf di sini. Dan untuk bagian yang ketiga yang berwarna merah, pink, ini adalah pulpa atau saluran akar. Saluran ini berisi banyak saraf yang menyarapi gigi ini, sehingga ketika gigi kita berlubang atau terkena karies, dia mengenai saraf ini biasanya. Jadi ketika ada sentuhan atau sisa makanan yang masuk, dia akan sangat sakit atau sangat merasakan nyeri yang luar biasa, sehingga perlu penanganan tersendiri sebelum terjadi luka atau trauma yang lebih dalam lagi. Dan biasanya kalau sudah di sini, nanti ada perawatan saluran akar untuk pembersihan saluran akarnya. Nah, pada gigi yang sudah melewati fase-fase yang lebih berat, dia akan mengalami namanya periodontal disease atau kelainan pada periodontal. Periodontal adalah jaringan penyangga yang ada di sekitar jaringan ini. Biasanya bisa terjadi pada gigi yang utuh atau tidak mengalami karies, yaitu terjadinya adalah inflamasi dari gingiva atau meradangnya gingiva. Di sini biasanya berwarna merah tua. Kemudian ini bisa disebabkan oleh karena kalkulus. Kalkulus adalah jaringan keras atau yang kita sering sebut karang gigi. Kemudian dari kalkulus ini bisa membentuk suatu pocket atau saku gusi yang ada di dalam celah ini. Saku gusi, ini seperti kantong, pocket, dia bilang pocket. Kemudian akan menyebabkan dari tulang gigi ini menjadi resorpsi, jadi lebih kecil ini. Nah, ini untuk kelainan yang bisa terjadi, yaitu yang pertama periodontal disease, yang kedua adalah 3 stages of dental caries. Jadi yang pertama itu adalah karies di daerah email, seperti yang kita tunjuk di sini tadi. Email atau enamelnya ini dia mengalami luka di sini. Nah, di sini ini bisa terjadi di sini atau mungkin di daerah atas. Ini biasanya terjadi pada daerah gigi molar. Kemudian yang kedua, dia sudah mengenai dentin. Nah, seperti ini kita lihat dentin adalah ini dentin yang kita tunjuk tadi, ini yang berwarna kuning. Nah, ini dentin. Pada stage atau di tahapan ini gigi akan menjadi ngilu, tapi bisa berhenti dan hilang sendiri, kemudian sakit lagi apabila terkena dingin. Ini biasanya akan lebih sakit, atau asam atau makanan yang mengandung asam, ini biasanya sakit, atau mungkin sisa makanan yang tertinggal kemudian kita
ambil dengan tusuk gigi kadang-kadang terasa ngilu. Biasanya sih dari rasa dingin air yang kita minum, atau udara, atau AC, atau kipas angin dan sejenisnya. Kemudian stage yang ketiga atau tahapan ketiga adalah ke dalam. Nah ini dari gambar di sini dia sudah mengenai dari pulpa adalah jaringan saraf ini. Jadi tahapan ini bisa berasal dari nomor 2 ini langsung ke bawah sini, atau dari samping gigi ketiga ini, ini melalui ini. Jadi rasa yang sangat dirasakan pasien adalah sangat sakit ketika melewati ini. Jadi penanganannya juga biasanya lebih sulit dibanding mereka yang mengenai karies atau lubang gigi yang terkena lewat dari atas seperti ini. Jadi ini adalah kelainan untuk dental karies atau lubang gigi. Perjalanannya adalah seperti itu. Jadi mengenai email dulu, karies yang mengenai email atau pelindung gigi yang pertama, kemudian karies atau lubang gigi yang mengenai dentin atau pelindung kedua, kemudian lubang gigi yang mengenai saraf dari gigi. Ini biasanya sakitnya luar biasa dan bisa mengakibatkan gangguan tidur malam, atau pada saat posisi kita diam atau tidak melakukan aktivitas pun juga akan terasa sakit. Kemudian untuk yang ketiga ini adalah absces formasi atau abscess formation, yaitu kelanjutan dari penjalaran atau infeksi yang disebabkan dari saluran akar ini. Biasanya bila gigi sesudah mengenai saluran akar ini, pertamanya memang terasa sakit, kemudian lama-lama akan menjadi mati dan berwarna hitam atau keabu-abuan. Kemudian dia lama-lama apabila tidak terawat, dia akan masuk di dalam saluran akar ini. Nah, di sini ada suatu celah di sini, namanya apikal ini, apikal atau lubang pada gigi. Nah, ini apikal ini, dia kemudian membentuk eksudat atau nanah atau darah. Kemudian lama-lama akan menimbulkan pembengkakan. Ini membutuhkan waktu yang agak lama biasanya, karena pembentukan eksudat dan darah dan bakteri juga atau sisa-sisa makanan yang masuk dari saluran akar ini akan berkumpul di sini dan menyebabkan beberapa keluhan atau rasa sakit yang luar biasa dan menimbulkan tonjolan di sekitar gigi yang terkena tadi, untuk infeksi atau abses tadi. Dan apabila abses diteruskan, dia biasanya akan mengganggu di glandula parotid, yaitu biasanya kalau gigi bawah ini lebih terasa, biasanya terganggu di jaringan bawah telinga ini ada glandula parotid atau parotid gland ini. Kemudian di sekitar bibir atau pipi ini ada sublingual, terutama ini biasanya di bawah lidah. Jadi di bawah lidah itu ada glandula sublingual atau di bawah lidah. Terus kemudian di submandibula itu adalah di bawah rang bawah. Di bawah submandibula itu adalah rang bawah, yaitu glandula yang ada di rang bawah. Jadi biasanya nyerinya akan menjalar di daerah sana dan mengakibatkan peradangan dan rasa tidak nyaman di sekitar area tersebut. Kemudian kita mempelajari tentang anatomi gigi yang berada di studi model. Ini adalah studi model atau suatu alat yang membantu menjelaskan tentang keadaan gigi. Kebetulan yang kita punya ini adalah studi model yang ada bagian gigi dan bagian gigi yang hilang atau terkena proses dari penjelasan rasa sakit yang
tadi. Jadi ada beberapa kasus yang akan kita lihat di dalam studi model ini. Yang pertama adalah gigi, ini adalah gigi dalam mulut manusia. Yang pertama adalah gigi insisif atau gigi seri. Gigi seri ini sebanyak 4 jumlahnya. Ada 1, 2, 3 dan ada yang hilang ini. 1, 2, 3, 4 dan ada yang hilang ini. Jadi itu adalah gigi seri. Di dalam gigi manusia ini ada 4. Kebetulan ini ada yang hilang. Jadi 1, 2, 3, 4. Yang hilang ini ada 2. Nah, yang atas ada 1, 2, 3, 4. Jadi untuk gigi seri manusia itu berjumlah total adalah 4 di atas dan 4 di bawah. Semua totalnya ada 8. Dan gigi seri ini biasanya digunakan untuk memotong atau menunjukkan profil dari muka kita. Jadi ini sangat penting untuk penggigitan. Kemudian yang kedua adalah gigi taring. Nah, ini jumlahnya biasanya 4 untuk gigi dewasa. 1, 2, 3, yang ini yang tajam, dan 4. Jadi untuk totalnya adalah 4 biji. Gunanya adalah untuk memotong atau menyabik dari makanan. Kemudian berikutnya adalah gigi premolar atau geraham kecil. Itu jumlahnya semua adalah untuk tiap gigi kita lihat nih, 1, 2, setelah taring tadi 1, 2, ada 2. Untuk bawah juga sama. Kebetulan yang ada gambar skrup ini adalah gigi geraham kecil, yaitu 1, 2. Jadi ada 2 di atas, 2 di bawah. Kemudian di sebelah kiri atau sebelahnya itu ada 1, 2. Kemudian yang bawah ini ada 1, 2. Jadi ada 8 total. Jadi untuk gigi geraham kecil itu di jumlah semua adalah 8 gigi. Kemudian untuk gigi geraham ini bervariatif. Jadi untuk kebetulan untuk di model ini adalah 1, 2 dan 3. Jadi ada 3. Kemudian untuk yang bawah ini, yang hilang ini 1, 2, 3. Kemudian yang di samping ini juga sama, 1, 2 dan 3 yang ini. Kemudian di bawah juga sama, 1, 2, 3. Jadi untuk total itu ada 3, 3, 3. Semua ada 12. Jadi secara utuh apabila semua gigi kita terdapat dan tumbuh semua, ini adalah sejumlah 16. Kita hitung bersama, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Jadi total gigi kita adalah sebanyak 16 kali 2 kali adalah sebanyak 32 gigi apabila semua gigi yang ada di dalam mulut kita tumbuh. Nah, yang menjadi masalah adalah kelainan-kelainan yang mungkin terjadi di dalam gigi kita, yaitu gigi kita apabila dari karies yang kita sebut di atas itu akan menjadi banyak masalah. Yang pertama adalah gigi apabila tadi yang kita sebut di atas tadi karies itu tidak dirawat, dia akan menjadi menghitam seperti ini. Nah, apabila sudah mendapati gigi yang menghitam seperti ini, atau mungkin mahkota adalah bentuk dari gigi ini yang berwarna keabu-abuan, alangkah baiknya untuk segera mencabut gigi Anda, untuk mencabut dan dibersihkan untuk bagian akar yang masih ada di
jaringan atasnya. Nah, seperti itu untuk mungkin yang akan terjadi. Kemudian ada ini adalah mungkin gambaran dari abses yang tadi kita sebutkan di atas. Kemudian kita lihat dari anatomi gigi kita, yaitu gigi seri. Gigi seri itu biasanya dia mempunyai satu akar saja, baik seri atas ataupun bawah itu rata-rata memiliki satu akar. Ini satu akar, tapi biasanya cukup panjang dan biasanya lebih panjang untuk bagian yang atas. Kemudian ada gigi taring. Gigi taring ini biasanya adalah gigi yang paling kuat atau paling lama berada di dalam mulut, karena mempunyai struktur akar yang panjang, lebih panjang daripada gigi seri, jadi dia akan lebih panjang. Seperti ini, seperti ini giginya panjang, ya akarnya sangat panjang. Untuk di bawah pun sama, dia mempunyai karakteristik lebih panjang dibanding sebelah-sebelahnya. Nah, ini lebih panjang. Itu adalah karakteristik dan bentuk dari akar dari gigi taring. Kemudian untuk yang gigi sebelahnya adalah geraham kecil atau premolar. Ini biasanya mempunyai dua akar. Nah, terlihat di sana adalah satu akar yang di depan sini dan satu akar yang di belakang. Nah, itu ada dua, terlihat dari sini terlihat ada dua di sini, ini ada dua. Tapi ada yang membengkok atau yang lurus. Jadi dua akar di depan dan di bagian belakang. Kemudian kita ke geraham atau molar, geraham pertama atau geraham yang besar ini biasanya mempunyai tiga akar, yaitu dua di depan, satu, dua, dan satu di belakang. Itu terlihat untuk akarnya ada tiga. Dan biasanya gigi ini agak sulit ketika pencabutan karena memang mempunyai akar yang cukup kuat dan berjumlah tiga, jadi cukup kuat di dalam mulut juga. Tapi gigi ini adalah biasa yang mengalami kerusakan lebih cepat dibanding gigi-gigi yang lain karena digunakan untuk pengunyah. Seperti fungsinya pada gigi, yaitu gigi geraham itu fungsinya adalah untuk pengunyahan. Dan ini adalah gigi geraham bungsu yang kadang-kadang sangat mengganggu aktivitas apabila gigi tumbuhnya miring seperti kasus di bawah ini. Jadi untuk gigi yang di bawah ini adalah geraham bungsu atau geraham terakhir yang tumbuhnya miring. Ini sangat mengganggu rasanya, dan di beberapa kasus sampai tidak bisa membuka mulut atau membuat kepala pusing, telinga berdenging, atau menyebabkan ketidaknyamanan pada tubuh. Apabila mendapatkan kasus seperti ini, maka sebaiknya segera diperiksakan ke dokter gigi atau dokter gigi spesialis bedah mulut untuk dilakukan pengambilan secara bedah atau odontektomi, biasanya kalau posisinya miring seperti ini. Itu untuk yang gigi molar tadi. Jadi ada beberapa kelainan, tumbuhnya miring seperti ini, atau mungkin ada yang tidak tumbuh tapi mengganggu, kadang-kadang terasa sakit. Untuk seperti ini kasusnya, dia belum numbuh, jadi masih tumbuh tapi mungkin ada kekurangan tempat di daerah belakangnya, jadi bisa membuat rasa sakit dan ketidaknyamanan juga untuk gigi geraham bungsu seperti ini. Jadi bentuknya bervariatif dan macamnya bervariatif, dan biasanya gigi ini sebenarnya kurang mempunyai fungsi, tapi akan sangat mengganggu untuk pengunyahan atau ketika dia tumbuhnya tidak sempurna. Jadi itu adalah gigi geraham bungsu yang ketiga. Jadi bentuk
karakteristiknya bermacam-macam. Ada yang mungkin akarnya satu, ada yang mungkin akarnya banyak, atau mungkin yang miring untuk kasus-kasus seperti ini. Jadi banyaknya untuk akar atau jumlahnya bervariatif. Jadi itu untuk gigi yang terakhir. Jadi apabila mengalami masalah seperti ini, alangkah baiknya Anda segera memeriksakan dan membuang atau mengambil dari gigi ini, karena biasanya akan sangat mengganggu dalam kehidupan kita. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan untuk anatomi gigi yang ada di dalam tubuh kita secara singkat, dan mungkin beberapa penyakit yang akan menyertai dan akan mengganggu di dalam kehidupan kita, sehingga kita harus tetap menjaga kondisi gigi kita untuk tetap sehat dan selalu memeriksakan ke dokter gigi dan menjaga dan merawat gigi kita sebaik-baiknya dan menggunakannya untuk kegiatan kita sehari-hari. Apabila ada keluhan dan masalah seperti kehitaman seperti ini, atau mungkin yang miring seperti ini, atau mungkin ada lubang atau karies gigi, sebaiknya Anda bisa berkonsultasi dengan dokter gigi yang ada di dekat Anda. Demikian informasi yang saya bisa berikan untuk beberapa anatomi dan mungkin kelainan yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Semoga vlog ini bisa membantu kita semua untuk kedepannya. Terima kasih sudah menonton di vlog Robi Kristiawan. Jumpa lagi di vlog yang lain. Terima kasih.